Ciri-ciri pasangan pelit dan dampaknya pada keuangan keluarga. Halo semuanya, kalian masih ingat nggak soal tren konten 10.000 di tangan istri yang tepat? Atau yang beberapa waktu belakangan ini viral banget, ada public figure yang bilang kalau dia nggak mau sendirian kerja keras untuk memenuhi semua keinginan pasangan atau istrinya, kalau si istri itu cuma berperan sebagai ibu rumah tangga. Nah, soal itu banyak banget perdebatan, ada yang bilang itu realistis, ada yang ngerasa kalau itu tanda pasangan yang pelit. Karena memang faktanya ada banyak tanda pasangan yang kelihatannya cuma irit dan logis, tapi kalau dijalani di dalam rumah tangga, ternyata bisa berdampak buruk ke keuangan keluarga. Dan itu dia yang akan kita obrolin di episode kali ini, beberapa tanda pasangan pelit atau terlalu perhitungan, dan potensi dampaknya terhadap keuangan keluarga. Kita bahas dulu dari tanda-tanda pasangan yang pelit. Tanda yang pertama adalah selalu menghitung setiap pengeluaran secara kaku. Ini biasanya kelihatan dari hal-hal kecil. Misalnya, habis makan bareng terus detail banget ngitungnya. Aku tadi makan ini, minumnya itu, jadi bagianku segini ya. Secara angka mungkin benar, tapi kadang yang bikin gak enak itu bukan uangnya, tapi rasanya. Karena momen yang seharusnya kebersamaan malah berubah jadi kayak laporan keuangan. Padahal irit yang sehat itu biasanya mikir, ya udah kali ini aku dulu yang bayar, besok gantian, misalnya gitu. Jadi nggak harus presisi, yang penting sama-sama nyaman. Lalu tanda yang kedua, enggan berbagi biaya untuk kebutuhan bersama. Nah ini sering terjadi di rumah tangga atau pasangan yang tinggalnya bersama gitu ya. Misalkan ada tagihan listrik atau air atau kebutuhan rumah, tapi salah satu pihak ngerasa, karena aku jarang di rumah, ngapain ikut bayar penuh? Secara logika mungkin masuk, tapi dalam konteks keluarga, kebutuhan bersama itu ya tetap tanggung jawab bersama. Irit itu bukan berarti kita lepas tangan, tapi mencari pembagian yang adil dan disepakati. Bukan soal 50-50, tapi soal kontribusi sesuai dengan kondisi masing-masing. Next, tanda yang ketiga, membatasi aktivitas bersama hanya karena nggak mau keluar uang. Jadi misalnya setiap kali diajak pergi, jawabannya kebanyakan, ngapain sih keluar uang, di rumah aja lah, hemat. Masalahnya bukan di penolakannya, tapi di tidak adanya usaha untuk mencari jalan tengah. Karena irit yang sehat itu biasanya tetap mikir kayak, oke, nggak usah keluar uang banyak, tapi kita masih bisa ngapa-ngapain bareng. Mungkin itu masak bareng, jalan sore, atau nonton di rumah. Jadi hemat iya, tapi hubungannya tetap berjalan. Lalu tanda yang keempat, terlalu sering mengeluh soal biaya kecil. Ini yang kadang nggak berasa tapi dampaknya bisa panjang. Kayak misalnya biaya parkir diungkit, ngomel soal bensin, beliin kopi atau jajan sesuatu, ngeluh. Padahal kejadiannya udah lewat. Nah akhirnya pasangan atau keluarga jadi berpikir 2 kali untuk mengajak atau kalau mau minta sesuatu. Irit yang sehat itu evaluasi pengeluaran, bukan dengan mengungkit-ungkit terus. Ngomongin uang boleh, tapi dengan nada yang tenang dan fokus ke solusi, bukan bikin suasana jadi nggak enak. Lanjut, tanda yang kelima, menghitung nilai hadiah atau pemberian. Ini biasanya kelihatan pas momen yang harusnya hangat, malah jadi canggung gitu ya. Misalnya ada ucapan kayak, dulu aku kasih kamu lebih mahal loh, atau kok kamu ngasihnya segini doang. Di situ hadiah yang harusnya jadi simbol perhatian, malah justru jadi ajang perbandingan. Padahal kalau dalam hubungan, hadiah itu bukan soal harga ya, tapi niat. Karena irit yang sehat itu adalah yang memberikan sesuai dengan kemampuan, tanpa dicatat dan tanpa berharap baliknya setara. Karena kalau setiap pemberian dihitung, lama-lama rasanya kayak transaksi, bukan perhatian. Berikutnya, tanda yang keenam, enggan memberi hadiah atau bentuk apresiasi sama sekali. Bukan berarti harus setiap minggu atau setiap bulan memberikan kado gitu ya. Tapi ada orang-orang atau pasangan yang benar-benar nol apresiasi dengan alasan, ngapain sih pakai kado, hadiah, buang-buang duit aja. Nah, padahal pasangan atau keluarga kadang cuma butuh tanda dihargai ya. Irit itu bukan anti memberi, tapi cerdas dalam memberi. Bisa lewat hal-hal sederhana, kayak traktir makan, traktir kopi, buatin sesuatu, atau nemenin di waktu capek misalnya. Karena apresiasi itu nggak selalu mahal, tapi dampaknya besar. Lanjut lagi, tanda yang ketujuh, nggak mau keluar uang untuk hal-hal penting dalam hubungan. Ini yang sering dibungkus dengan kata hemat,
tapi efeknya panjang. Contohnya, nggak mau cek kesehatan, atau nunda biaya pendidikan anak, atau nggak mau keluar biaya untuk momen keluarga yang penting. Ini semuanya ditekan atas nama penghematan. Padahal irit yang sehat itu justru kebalikannya. Gaya hidup boleh ditekan, tapi jangan pelit untuk hal-hal yang berdampak jangka panjang. Karena kalau kesehatan dan masa depan dikorbankan, yang rugi bisa-bisa bukan cuma satu orang, tapi satu keluarga juga. Dan tanda pelit yang ke-8, menyimpan uang hanya untuk diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan bersama. Ini seringkali nggak kelihatan di awal-awal hubungan. Jadi kesannya aman, punya tabungan, punya investasi, tapi di sisi lain, kebutuhan keluarga justru malah pas-pasan atau bahkan kekurangan. Akhirnya uang cuma jadi alat pengaman pribadi, bukan penopang bersama. Irit yang sehat itu tetap punya dana pribadi, tapi juga sadar bahwa ada tanggung jawab kolektif yang nggak bisa dihindari. Karena dalam keluarga, aman sendirian itu beda sama aman bareng-bareng. Itu dia tadi beberapa ciri atau tanda pasangan yang pelit dan terlalu perhitungan. Gimana, kalian setuju nggak? Atau mau nambahin? Tulis di kolom komen. Dan sekarang kita beralih ke apa saja kemungkinan dampak dari sifat pelit atau terlalu perhitungan salah satu pihak terhadap keuangan keluarga. Dampak yang pertama, keuangan keluarga jadi tidak transparan. Ini biasanya mulai dari niat biar aman sendiri. Jadi salah satu pihak punya tabungan, punya simpanan, atau bahkan cicilan yang nggak pernah benar-benar dibuka ke pasangan. Misalnya penghasilan total keluarga sebenarnya 10 juta per bulan, tapi yang diketahui pasangan cuma 6-7 juta, karena sisanya diamankan sendiri. Akibatnya apa? Perencanaan keluarga jadi pincang. Bisa jadi salah satu pasangan berpikir, oh berarti kita cuma sanggup segini, padahal sebenarnya ada ruang lebih. Ini bukan soal harus memberikan semuanya kepada pasangan, tapi kalau gambaran besarnya nggak utuh, keputusan keuangan keluarga bisa jadi sering salah arah, tanpa ada yang benar-benar sadar. Lalu dampak yang kedua, anggaran rumah tangga jadi tidak realistis. Nah, karena terlalu fokus menekan pengeluaran, banyak pos penting dikasih angka yang maksa. Contohnya, biaya kesehatan keluarga cuma dianggarkan 100.000 per bulan. Padahal satu kali sakit yang ringan aja mungkin bisa habis 300-500.000. Atau misalnya biaya pendidikan anak ditekan habis-habisan tanpa memikirkan soal kebutuhan buku, les, atau aktivitas pendukung. Di atas kertas kelihatannya rapi dan hemat, tapi kenyataannya anggaran itu nggak realistis. Akhirnya setiap bulan selalu kebobolan, dan itu malah bikin stres karena merasa selalu gagal mengatur uang. Next, dampak yang ketiga, kebutuhan penting sering ditunda demi alasan hemat. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya efeknya mahal. Misal keran bocor ditunda diperbaiki karena masih bisa dipakai, ujung-ujungnya tagihan air naik ratusan ribu, atau cek kesehatan ditunda karena ngerasa masih kuat, tahu-tahu sakitnya makin parah, dan biaya berobat malah jadi jutaan. Niat awalnya mau hemat, tapi hasil akhirnya justru malah lebih boros. Uang diperlakukan seperti sesuatu yang harus dijaga, padahal fungsinya justru untuk mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Selanjutnya, dampak keempat yang mungkin terjadi adalah dana darurat keluarga jadi sulit terbentuk. Secara individu, mungkin kelihatan aman. Mungkin salah satu pihak punya tabungan pribadi, puluhan juta, tapi dana darurat keluarga mungkin nggak ada, atau cuman 1 digit. Masalahnya, dana pribadi itu nggak boleh disentuh, sementara dana keluarga selalu kosong. Begitu ada kejadian mendadak, kayak PHK, atau sakit, atau motor rusak, keluarga tetap panik, tetap utang, tetap kelabakan. Padahal dana darurat keluarga itu fungsinya melindungi satu keluarga ya, bukan cuman bikin satu orang merasa aman sendirian. Next, dampak yang kelima, keputusan finansial jadi lambat dan tidak adaptif. Setiap pengeluaran sekecil apapun harus dibahas panjang lebar, misal beli obat 150.000 debat dulu, perbaiki kulkas 500.000 ditunda-tunda, mau ambil peluang untuk investasi diri kayak misalnya kursus atau pelatihan 1 juta, langsung ditolak karena mahal. Akhirnya keluarga selalu terlambat merespons keadaan. Yang mendesak jadi makin besar, yang peluang malah keburu lewat. Uang akhirnya bukan alat bantu mengambil keputusan, tapi penghambat karena semuanya harus diirit-irit. Lanjut, dampak yang keenam, perencanaan jangka panjang keluarga jadi terhambat. Nah,
karena fokusnya ke menimbun uang pribadi, rencana keuangan keluarga malah jalan di tempat aja. Misalnya dana pendidikan anak gak jelas arahnya, atau target beli rumah atau dana kesehatan cuma wacana. Misal setiap bulan sebenarnya masih nyisih 1 juta buat tujuan bersama, tapi karena gak pernah disepakati, uangnya ngendap sendiri-sendiri. Alhasil, mungkin 5 tahun berlalu, uangnya ada, tapi mimpi keluarga gak kemana-mana. Lalu dampak yang ketujuh, muncul pengeluaran tersembunyi. Ini biasanya efek samping yang gak direncanakan ya. Karena takut dipermasalahkan, pasangan jadi mulai diam-diam. Beli kebutuhan anak pakai uang sendiri, atau pakai paylater tanpa bilang ke pasangan, karena biar gak ribut. Nominalnya mungkin ratusan ribu sekali, tapi kalau sering bocornya jadi makin besar. Dan ironisnya, niat awalnya adalah supaya keuangan terkendali, tapi yang terjadi justru malah kehilangan kendali. Next, dampak yang ke-8, keuangan keluarga kehilangan fungsi utamanya, perlindungan dan kesejahteraan. Uang yang seharusnya jadi alat bantu kehidupan, berubah jadi alat kontrol dan rasa aman secara sepihak. Keluarga tetap rentan kalau ada krisis, tetap stres di saat ada kebutuhan mendadak, dan tetap merasa nggak aman meskipun saldo ada. Nah, di titik ini, keuangan nggak lagi bekerja untuk keluarga, tapi keluarga yang terus menyesuaikan diri demi uang. Dan satu lagi, dampak yang ke-9, menjadi contoh finansial yang tidak sehat bagi anak. Anak itu kan belajar dari apa yang dia lihat setiap hari di rumah. Kalau misalkan bagi orang tua di rumah, uang selalu jadi sumber konflik, selalu dihitung-hitung sampai detail kecil, atau setiap minta sesuatu disambut dengan keluhan, anak akan menyerap pola itu tanpa sadar. Dan ada 2 kemungkinan yang sering muncul. Yang pertama, anak jadi ikut-ikutan pelit. Misalnya, anak jadi takut jajan walaupun itu nggak seberapa, karena merasa bahaya kalau keluar uang. Lalu dia tumbuh besar dengan mindset menahan terus, bahkan meskipun itu untuk hal yang wajar. Atau yang kedua, justru kebalikannya, anak jadi boros, karena di rumah selalu ditekan, melihat salah satu pihak dari orang tuanya tidak bebas. Begitu si anak pegang uang sendiri, mungkin itu uang jajan harian, ataupun gaji pertamanya nanti, itu langsung dihabiskan. Bukan karena nggak bisa ngatur, tapi karena ingin balas dendam ke masa kecil yang serba dibatasi tadi. Di dua-duanya masalahnya sama, anak tidak mempelajari konsep uang yang seimbang. Padahal yang ideal itu adalah anak belajar bahwa uang bisa dikelola, bukan ditakuti, tapi juga bukan dihambur-hamburkan. Dan semua itu biasanya dimulai dari contoh paling dekat, yaitu orang tuanya sendiri. Jadi kadang masalah keuangan keluarga itu bukan soal angka, tapi soal sikap terhadap uang di dalam hubungan. Menurut kalian gimana? Dari tanda dan dampak yang dibahas tadi, mana yang paling sering kalian lihat atau mungkin pernah kalian alami sendiri? Coba cerita di kolom komen di bawah. Oke? Dan gitu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.